Shalom, Shalom Elohim bagi kita setiap anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada. Ya, pada kali ini saya ingin menyaksikan dan membacakan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya 37 ayat 1 sampai dengan 38. Namun sebelum saya bersaksi, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi Al-Esa. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, yakni Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus Pangeran Ilahi, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang terexcellent di hati Bapa Surgawi, yakni Ibu Fei Hamdani. Ya Bapak Ibu, sebelum saya membaca firman ini, saya ingin bercerita secara singkat bagaimana sebetulnya firman ini ingin saya bagikan dari minggu-minggu yang lalu. Karena Roh Kudus cukup sering mengingatkan saya akan kisah Raja Hizkia ini. Sebab firman ini begitu hidup, melekat, dan membuat hati dan roh saya terkesima. Mengapa demikian? Karena pada saat roh saya ditawan oleh kuasa kegelapan, pada saat itu setelah saya selesai melakukan pujian penyembahan doa peperangan dan membuka Alkitab saya boleh mendapatkan firman ini. Setelah saya membacanya, saya sungguh-sungguh terkesima bagaimana penyertaan dan janji Tuhan yang melebihi akal logika kita manusia, tapi boleh terjadi dan boleh menjadi firman yang hidup sampai pada hari ini. Bukan hanya terjadi kepada Raja Hizkia. Dan pada pagi hari ini, di saat saya sedang membaca firman Tuhan, firman ini muncul kembali dalam hati saya, dan saya tergerak untuk menyaksikannya. Dan saya percaya, walaupun firman ini memiliki ayat yang cukup panjang, tapi kiranya boleh menjadi makanan roh, semangat, dan menjadi firman yang hidup dalam hati kita. Amin. Saya akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Yerusalem meluput dari tangan Sanherib. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya, dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga Eliakim kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya lah Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa Raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu, Raja mendengar tentang Tirhaka, Raja Ethiopia, berita yang demikian. Ia telah keluar berperang melawan engkau. Dan ketika mendengar itu, disuruhnyalah utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan
kepada Hizkia, Raja Yehuda, "Janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan, Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya, engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang ditelasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa?" Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu, ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Engkau sendirilah Tuhan." Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur, inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak Dara, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-ngolokkan engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong-sombong? Terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan perantaraan hamba-hambamu engkau telah mencela Tuhan. Dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanubara yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat tinggi yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air. Aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukan dari jauh hari dan telah merancangnya dari zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotol, atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu, dan kekangmu pada bibirmu. Dan kekangku pada bibirmu. Dan kekangku pada bibirmu. Dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia." Dan Bapak Ibu, dari ayat ke-30 sampai ke-38 inilah yang menjadi kekuatan dan kesegaran bagi roh kita. Haleluya. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tetapi dalam tahun yang ketiga
menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari gunung Sion orang-orang yang terluput. Dia cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk menggepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud, hambaku. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi, tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kiranya boleh menjadi berkat kekuatan bagi tubuh jiwa roh kita. Bagaimana firman ini mengajarkan bahwa Raja Hizkia pun pernah mengalami perasaan-perasaan di mana ia merasa sendiri, merasa tidak ada perlindungan Tuhan. Tetapi lewat firman-Nya ini Tuhan mengajarkan bukan hanya kepada Raja Hizkia, tapi kepada kita mengenai bagaimana untuk tidak takut, berserah penuh kepada kuasa-Nya. Maka pada saat itulah, pada akhirnya Tuhan menyatakan kuasa-Nya dan janji-Nya yang begitu besar, berlipat-lipat kali ganda, menggantikan bahkan mengalahkan maut yang ada di dalam hati dan logika kita. Sehingga pada ayatnya yang ke-30 sampai ke-38, itulah yang menjadi kekuatan bagi Raja Hizkia dan bagi kita anak-anaknya yang hidup sampai pada saat ini. Haleluya. Bila segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Roh Kudus, Roh kebenaran. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom.